Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kelas 9, bagaimana nih kabarnya hari ini? Pasti selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk pembelajaran ya. Nah, teman-teman, hari ini 9 yaitu tentang bunyi. Oke, kita simak semuanya ya. Nah, teman-teman, kalian tentunya sudah tidak asing ya dengan suara atau bunyi yang berbicara saat kita berbicara atau mengeluarkan bunyi. Kemudian ketika kita mendengarkan musik atau melihat video ini menggunakan headset dan juga mengeluarkan bunyi bahkan pada sebuah lonceng di sekitar kita. Terkadang juga mengeluarkan bunyi. Namun, apa itu bunyi? Nah, kita lihat yuk penjelasan selanjutnya. Nah, di video ini kita akan membahas tentang apa itu gelombang bunyi dan bagaimana cara kita mendengar bunyi. Nah, teman-teman, coba kalian berbicara sambil memegang leher kalian. Nah, saat kita mengeluarkan suara, ternyata di sekitar kita akan ada sesuatu yang bergetar. Nah, sesuatu yang bergetar tadi merupakan getaran yang dihasilkan oleh pita suara. Sama halnya ketika kita mendengarkan musik dari sebuah speaker. Nah, speaker ini akan mengeluarkan bunyi dari diafragma yang bergetar dan bergerak dengan maju dan mundur. Sama halnya dengan ketika kita bermain atau memetik gitar. Nah, gitar ini digetarkan dari senar yang digetarkan. Jadi bunyinya dihasilkan dari senar yang digetarkan. Nah, bunyi itu dihasilkan dari benda yang bergerak. Jadi kita tadi sudah mengamati beberapa fenomena hal yang sama, ternyata bunyi itu dihasilkan dari benda yang bergerak. Maaf, bergetar ya. Nah, benda yang bergetar ini nantinya akan disebut dengan sumber bunyi. Nah, getaran yang dihasilkan sumber bunyi akan merambat ke telinga kita seperti ini. Jadi telinga kita akan mendapatkan bunyi, teman-teman. Nah, getaran yang merambat tadi itu dinamakan dengan gelombang bunyi. Berarti bunyi adalah merambat dalam bentuk gelombang ya, teman-teman ya. Jadi gelombangnya adalah gelombang longitudinal. Nah, jika ada sumber bunyi, apakah bunyi pasti dapat didengar? Belum tentu ya teman-teman, seperti yang kita lihat sebelumnya. Ini bunyi merupakan gelombang mekanik atau gelombang yang memerlukan perantara. Nah, ini berarti dalam perambatannya bunyi memerlukan medium perantara atau penghubungnya. Nah, medium dari perantara ini ada zat padat, zat cair, dan zat gas. Nah, inilah bunyi atau perantara dalam bunyi. Nah, inilah kenapa ketika saat berada di ruang hampa udara seperti astronot yang ada di gambar samping ini, mereka berkomunikasi menggunakan gelombang radio. Kenapa kok gelombang radio? Karena gelombang radio adalah gelombang yang tanpa merambat atau merambatnya tanpa memerlukan medium atau perantara. Lalu, selain membutuhkan sumber bunyi, medium perambatan bunyi dapat terdengar jika ada penerima gelombang bunyi. Nah, sehingga syarat terdengarnya bunyi yang pertama yaitu pastinya ada sumber bunyi. Kemudian ada medium rapat dan yang ketiga adalah adanya alat penerima bunyi atau pendengar. Ini contoh syarat terjadinya bunyi.
Nah, teman-teman, tadi adalah syarat terjadinya bunyi. Nah, bagaimana sih bunyi ini dapat merambat hingga telinga kita? Nah, jadi gini teman-teman, bunyi terjadi oleh benda yang bergetar. Nah, getaran yang dihasilkan akan menembuk molekul-molekul udara di sekitarnya. Molekul udara ini kemudian menembuk molekul udara lain, sehinggalah setelahnya sambil merambat energi dan molekul udara yang Nah, molekul udara yang berdekatan ini namanya adalah rapatan. Kemudian molekul udara yang saling merenggang itu adalah namanya renggangan. Nah, ini berarti bahwa bunyi itu merambat dalam bentuk longitudinal. Sedikit cerita ya, teman-teman. Jadi, kenapa gajah itu sangat sensitif? Nah, tadi gini teman-teman, gajah itu dia termasuk dalam kategori hewan intrasonik atau dapat mendengar kurang dari 20 Hz. Nah, jadi biasanya kalau untuk gajah ini, gajah yang eh, su- sudah tahu akan terjadi bencana alam, maka gajah ini akan bermigrasi ke tempat yang lebih aman. Nah, kenapa kok demikian? Jadi gini teman-teman, gajah itu kakinya sangat sensitif dan sedangkan bumi kita atau kerak bumi kita akan mengalami namanya adalah getaran atau getaran seismik. Nah, ketika gajah menerima rangsangan getaran tadi, maka gajah akan cepat-cepat meninggalkan tempat tinggalnya karena untuk menghindari bencana tadi. Nah, untuk cepat rambat bunyi atau V bisa menggunakan seperti dengan gelombangnya transversal ya teman-teman. Jadi VST, kemudian V sama dengan lambda per T atau V sama dengan lambda kali F. Contoh soalnya selain dari itu ada juga pemanfaatan bunyi pantul dapat untuk mengukur kedalaman laut. Jadi untuk mengukur kedalaman laut bisa digunakan dengan memanfaatkan dari gelombang bunyi. Nah, kedalaman laut dapat dihitung melalui rumus V sama kali T per 2. Nah, kenapa di sini adalah dibagi 2? Ingat teman-teman ya. Di sini itu adalah kalau kita analisis gambarnya, gelombangnya atau energinya itu dari bawah datang, kemudian energinya dia akan lepaskan atau kembali, sehingga di sini V kali T dibagi dengan 2. Nah, genta pada kapal dibunyikan untuk mengukur kedalaman laut tersebut. Bunyi pantul terdengar setelah selang waktu 48 sekon. Jika cepat rambat bunyi adalah 400 meter per sekon. Nah, berapakah kedalaman laut? Nah, kedalaman laut bisa dicari dengan rumus 400 kali 8 bagi 2 sama dengan 1600 meter. Jadi, S-nya atau kedalaman lautnya yaitu 1600 meter. Nah, contoh yang kedua yaitu setelah terjadinya kilat 10 sekon, kemudian terdengar suara. Jika kecepatan bunyi di tempat itu 340 meter per sekon, berapakah jarak pendengar ke sumber bunyi? Nah, teman-teman, karena ini kilat, maka tidak ada pantulan, sehingga V itu sama dengan S per T, tidak ada dibagi 2. Nah, sehingga didapatkan S sama dengan V dikali T 3400 meter. Itu adalah jarak antara pendengar ke sumber bunyi. Yang kedua yaitu contohnya adalah kedalaman suatu laut akan diukur dari atas kapal menggunakan gelombang dengan kecepatan 500 meter per sekon. Jika gelombang diterima setelah 4 sekon, maka berapakah kedalaman laut? Nah, dalam soal ini seperti yang kita tahu yaitu diketahui gelombangnya. Nah, ini teman-teman. Ya, ini adalah kecepatan gelombangnya 500 meter per sekon. Kemudian time atau waktunya adalah 4 sekon. Nah, kalau kita menggunakan rumus awal yaitu S sama dengan V dikalikan dengan T, tentunya dia adalah dibagi
2 2 di sini karena apa? Karena dia peristiwanya adalah bolak-balik sehingga harus dibagi 2. Jadi hasilnya adalah V kali T per 2, 500 kali 4 bagi 2 sama dengan 1000 meter. Nah, itu adalah salah satu contoh tentang penerapan bunyi pada teknik pertambangan ya teman-teman. Jadi mencari kedalaman dari satu laut. Nah, teman-teman, itu adalah contoh. Untuk selanjutnya Ustazah ingin tahu seberapa pemahaman kalian, maka setelah ini bisa mengerjakan evaluasi yang akan Ustazah share. Oke teman-teman, Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.